Baik pemirsa, kita langsung mulai pembahasan mengenai Rosa menyingkap tabir. Bang Elman, saya tertarik dengan kalimat penutup di editorial kali ini, yaitu lagi pula karena menyangkut partai berkuasa sulit dipercaya bahwa Rosa hanya menggigau. Kenapa kita taruh di sini? Bahwa kita juga menyaksikan Rosa sepertinya juga tidak berbohong dengan nama-nama yang dia sebutkan kemarin di persidangan, Bang Elman. Iya, jadi bukan hanya soal mengigau. Jangan pula kita menganggap sekarang itu kita sedang menonton Sri Mulat gitu loh. Itu apa? Karena apa? Kalau kita ikutin persidangan ini, bahkan juga dalam berbagai dalam berbagai pernyataannya Bung Nazarudin, orang cenderung diarahkan untuk menganggap Nazarudin itu berbohong, pembohong, mimpi, isiang bolong, ngigau gitu. Kemarin pernyataannya Mindo Rosalina memperlihatkan bahkan membuktikan ternyata tidak semua yang disampaikan oleh Nazarudin ini ya katakanlah tidak benar. Kita tidak mau mengatakan bohong. Bahkan mungkin hampir sebagian besar yang disampaikan Nazarudin itu sebuah kebenaran. Karena ada kesamaan keterangan dari ada Rosa juga. Saya pikir bukan hanya kesamaan. Ya artinya saling memperkuat gitu ya. Ketika Nazarudin mengatakan si A, si B terlibat, Rosa menyatakan bukan yang terlibat, pelaku, gitu kan. Nah, pertanyaan kita, fakta hukum yang sudah terang benderang, bahkan dengan segala mohon maaf kita katakan fakta hukum yang sudah disampaikan oleh Mindo Rosalina di pengadilan ini yang sudah telanjang bulat, sudah tidak ada lagi kalau kebetulan itu tubuh manusia, sehelai benang pun tidak lagi ada. Tidak ada yang ditutup-tutup. Tidak ada yang ditutup lagi. Pertanyaannya, apakah nama-nama yang disebutkan oleh Mindo Rosalina kemarin masih dianggap nama-nama yang disampaikan oleh orang yang sedang mabuk, orang sedang ngigau, orang sedang mimpi di siang bolong? Ini yang saya mau katakan pagi ini. Inilah yang diingatkan oleh editorial pagi ini. Hai KPK, jaksa KPK, jangan diam. Sampai kapan fakta-fakta yang sudah terbuka ini dibiarkan? Kedua, yang ingin kita katakan, kalau misalnya saya lihat ini pengacara atau dari Partai Demokrat mengatakan itu, buktikan dong. Mana fakta hukumnya? Yang kewajiban untuk mengungkap fakta hukum itu bukan Rosalina, bukan Nazarudin. Ya KPK. Jaksa KPK lah yang wajib hukumnya. Dan hakim mestinya harus mengikuti dan memberikan pandangan. Jadi jujur aja Mbak Afia, kalau yang disampaikan oleh Mindo Rosalina kemarin itu juga masih dianggap angin lalu, ya sudahlah. Kenapa kita tidak lebih bagus nonton, kita hadirkan aja Sri Mulat di pengadilan tipikor. Lebih menghibur daripada kita kayak kemarin kita lihat pengacaranya Hotman Paris sudah berusaha untuk menguras tenaganya. Ya lebih bagus kita hadirkan aja Sri Mulat supaya kita ya udahlah kita lupakan semua dah. Mari kita berpesta ria dalam korupsi ini gitu. Tapi kan seru sekali Bang, dan juga bukan pembelajaran yang baik untuk masyarakat. Tapi berikutnya harusnya bagaimana sih kita mendorong KPK supaya minimal nama-nama yang disebutkan, ada Anas Urbaningrum, Miran Amin, Mahyudin, Ani dan Joel Malarangeng, Angelina Sondakh, kan banyak sekali kan ini. Dipanggil lah. Jadi kalau saya mau katakan, sebetulnya sekarang logika masyarakat, nama-nama yang disebutkan Mindo Rosalina itu karena sudah dianggap masyarakat sekarang bukan hanya tersangka, sudah terdakwa. Mereka ini sebenarnya sudah, kalau pandangan masyarakat, sudah jadi terdakwa hari ini, mestinya gitu. Tetapi saya nggak yakin. Nggak yakin untuk dipanggil oleh KPK? Kenapa? Setelah ini, mereka akan berdebat, mana buktinya? Iya. Mana fakta hukumnya? Iya, itu juga yang disampaikan oleh Ramadan Pohan contohnya. Pihak Demokrat membantah lah. Jujur aja sih, sebetulnya yang saya heran Partai Demokrat ini. Dulu ketika Nazarudin disebut-sebut, langsung membentuk Dewan Kehormatan. Langsung menyidangkan Nazarudin. Sekarang yang disebutkan oleh
Nazarudin dan disebutkan oleh Mindo Rosalina, ada Andi Malarangeng, ada si Mirwan Amir, ada Aras Urbaningrum, ada Enji, ada yang lain. Loh, pertanyaannya kok sidang Dewan Kehormatan itu kok nggak kunjung ada gitu. Hal lain yang saya mau katakan, Mbak Afi ya, dalam berpolitik ini legal formal itu tidak menjadi ukuran, tidak menjadi utama. Tetapi kan berpolitik itu kan sebenarnya kan ya moral. Jadi yang harus dikedepankan oleh para politisi, apakah pimpinan partai, apakah ketua DPR, ya moral, asas kepatutan. Nah ketika disebut-sebut seperti ini, ya mestinya orang-orang yang disebut oleh Mindo itu, oleh Nazarudin kan, ya mundur, malu, karena dia nggak patut lagi, tidak layak, sudah ternoda. Tapi saya lihat sekarang ini justru orang seperti ini lebih garang berdebat. Mana? Buktikan dong. Kalau emang tidak benar gitu, inisiatif datang ke KPK untuk minta diperiksa gitu kan juga bisa ya harusnya. Untuk membersihkan nama, menunjukkan bahwa memang tidak benar gitu. Ini memang sebetulnya warisan daripada KPK Jilid 2. Jadi KPK Jilid 2 itu yang sebetulnya yang sudah harus menuntaskan ini. Saya kasihan juga dengan sahabat saya, Abraham Samad ini. Tapi saya percaya ya, Abraham Samad dengan bersama kawan-kawan masih punya keberanian, masih punya nyali, dan mereka belum mati rasa lah. Harapan saya ini segera sidangan yang sudah siap dinikmati ini, ya sajikan segera. Jangan dibiarkan basi. Saya takut ini hidangan yang sudah terang-benderang gitu nanti dibiarkan ya basi. Jadi fakta yang sudah terang-benderang ini nanti saya lihat malah diusahakan untuk diredupkan gitu. Nah ini menurut saya itu tantangan buat ya Abraham Samad dan KPK yang lain. Ya, kecuali kalau mereka juga masih berparadigma seperti KPK Jilid 2. Bagaimana kalau kita lihat begitu terang benderangnya bahwa uang dari suap Wisma Atlet ini terkait dengan politik. Apakah ini cerminan politik, wajah politik kita harusnya kan uang dan politik ini mensejahterakan masyarakat, tapi tidak gitu. Lari ke kantong pribadi, lari ke kantong partai atau kelompok. Ya itu yang saya katakan Mbak Afi ya. Mereka itu nggak ada rasa malu lagi. Kau bayangkan aja kemarin kalau kita ikutin tadi di Metro ya. Korban banjir di Banten itu ya. Dari pagi sampai sore dia hanya dapat dua super mie. 2 mie instan dan juga 2 botol untuk mineral. satu keluarga. Satu keluarga satu hari. Jadi sementara mereka ini sekarang ini sedang menikmati ya perhelatan, pesta pora untuk menguras duit negara ini gitu. Jadi ini yang mau saya katakan. Di mana sebetulnya moral daripada mereka ini? Sekali lagi saya mau katakan ya presiden tuh ya ikut dong untuk mengurusin minimal di internal partainya gitu. Jadi jangan selalu mengatakan ya tidak akan intervensi. Boleh dong kalau internal partai gitu kan. Kan sebagai ketua Dewan Pembina. Itu pertanyaan saya berikutnya ditahan di situ. Bagaimana what next dari presiden sebagai presiden juga ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Kami akan lanjutkan pembahasan ini sesaat lagi.